Masih loading kok? Oh, udah bisa kok. Ya, sebelumnya selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Farid Sliman. Saya di Cina udah dari tahun 2019 ya. Jadi menurut saya ada beberapa hal yang mungkin kalian bisa aku kasih tahu sebelum kalian semua datang ke Cina di waktu mendekat ini. Tapi sebelumnya aku juga mau bakal ngomong ke kalian semua. Ini kalian pergi ke Tianjin, salah satu kota terbaik di Cina. Jadi menurut saya pilihan kalian nggak salah sama sekali untuk berkuliah, untuk berstudi datang ke Tianjin. Sebelumnya aku ingin tahu nih, apakah ada yang dari Tianjin Normal University di sini? Kalau ada, raise hand aja nggak apa-apa. Karena setahu dari guru saya cuma ada 4 orang Indonesia yang datang. Ada nggak ya di sini ya? Ada yang dari ini, Tenshin Nomor University. Nggak ada ini mas. Mungkin ada kok, cuman mereka belum on mic. Eh, Oke, oke, oke. Setahu saya cuma 4 orang doang soalnya, tapi ya sudahlah. Sama saja pengetahuannya bisa dipakai di universitas mana-mana. Oke, aku lanjut ya. Ini jadi aku mau perkenalin kalian salah satu kampus yang lumayan besar di Tianjin juga ya. Ini nama kampusnya Tianjin Normal University. Mungkin kalian yang belum pernah ke Cina bakal tanya apa sih bedanya normal sama enggak ya. Sebenarnya perbedaannya cuma satu. Kebanyakan kampus di Cina juga banyak yang punya nama normal ya, seperti Beijing Normal University atau Nanjing Normal University dan lain-lain. Sebenarnya bedanya cuma untuk kampus yang bernama normal ini kebanyakan untuk eh, berprofesi sebagai guru, untuk mengajar untuk diajarin untuk menjadi guru begitu. Misalnya kayak di sini sebenarnya jurusannya juga sama banyak sama universitas lain ya. Tapi semua jurusan di sini tuh lebih mengarah untuk menjadi guru. Jadi walaupun misalnya kalian mengambil computer science, chemical engineering atau yang lain-lain ya, itu lebih diarahkan prospeknya untuk mengajar daripada untuk dipakai untuk bekerja. Tapi bukan berarti ini universitas yang jelek juga. Ini juga universitas yang sebenarnya juga lumayan bagus di Tianjin. Lalu aku bisa ngomong juga, aku bisa banggain universitasku ini yang paling bagus adalah teknik Mandarinnya untuk belajar Mandarin, sastra Mandarin, S1, S2, dan S3 ada semua. Lalu juga ada eh, jurusan psikologi yang kalau nggak salah saya dengar ya itu terbaik di Cina atau di utara mungkin mungkin ya. Ya, aku tunjukin sekalian ya di kampus-kampusku ini kayak gimana. Ini jadi ya mungkin yang nggak pernah ke Cina ya pemandangan kayak gini ya jarang ya. Tapi kira-kira di sebelah kiri ini ada pas musim spring itu apa ya? Ya spring lah pokoknya. Terus di kanan ini pas musim summer jadi ya daun-daunnya kayak gini. Jod, ini pas musim autumn sama ini pas musim winter. Sekolah kita juga rawan ada salju ya. Jadi untuk anak-anak yang mau datang ke sini ya juga bawa itu apa namanya puffer yang lumayan tebel ya. Soalnya di sini dingin juga. Ini ada beberapa landmark di sekolah kita. Di sekolah Cina sebenarnya juga banyak juga. Ini landmarknya kita yang paling atas kiri ini berbentuk bolpen. Ya, bolpen ini ya banyak dipakai di sekolah ya. Simbolnya untuk mengajar dan belajar. Terus yang di tengah itu adalah Times Square, yang ketiga juga. Terus yang paling kiri di bawah itu Fakultas Mandarin kita, juga aula kita. Mungkin teman-teman juga pernah dengar kompetisi Mandarin Chinese Bridge ya, Hanyu Xiao. Itu di situ eh, tahun ini sampai tahun ke depan dan maupun tahun lalu Hanyu Xiao akan diadakan di sini. Yang skala internasional dari kalangan SD, SMP, dan SMA. Terus aku lanjut lagi aja. Ini ada lapangan olahraga, bisa dibilang cukup lengkap ya. Itu ada gimnasiumnya cukup besar, terus ada bisa main basket, main tenis, main volley, lapangan lari, maraton, dan lain-lain. Juga ada lapangan indoor juga ya. Di indoor juga nggak cukup kurang juga. Namun untuk penyewaan dan lain-lain ya nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan bertanya di sesi Q&A. Terus ini yang tadi aku sebutin ada kelasnya learning environment yang paling bagus untuk mahasiswa luar negeri. Di sini itu eh, gedung Fakultas Mandarin ya yang tadi aku bilang karena di sini sastra Mandarinnya paling bagus. Ini 4 gedung ini itu gedung sastra Mandarin. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk belajar Mandarin
Untuk sementara preparatory class 1 tahun di sini sebenarnya paling bagus. Soalnya nggak nggak lama, dalam waktu 6 bulan atau sampai 3 bulan aja kalian Mandarinnya yang dari nol bisa dilatih sampai HSK 4. Ini juga yang barusan, aku lanjut aja. Ini di dalam kelasnya kira-kira kayak gini. Ini karena gedung yang barusan dibuat ya, jadi gedungnya itu masih tergolong baru lah. Juga menggunakan teknologi-teknologi yang eh, bisa dibilang baru juga di Cina. Juga ada sofa, juga ada tempat-tempat nyantai di dalam gedungnya. Jadi kita apa namanya, bangunan ini memang difokuskan untuk menjadi studi centernya mahasiswa-mahasiswa internasional. Jadi memang kita sekolah ini buatnya semaksimal mungkin. Terus ini yang mungkin kita bisa banggakan di sekolah kita. Kita di sekolahku ini sangat menyayangi ini ya, menyayangi murid luar negeri. Jadi mereka sangat all out lah aku ngomongnya dalam pembuatan akomodasi. Ini jadi akomodasinya kita bisa dilihat kamarnya itu single bedroom, 1 orang sendirian, ada mejanya, wifi-nya gratis, airnya gratis, listriknya gratis, terus ini juga ada tempat luarnya untuk mahasiswa melakukan aktivitas di malam hari maupun di siang hari. Jadi kamarnya memang sendirian kalau misalnya ada yang tertarik. Tapi juga ada ruangan yang kayak studio room gitu ya. Ada 5 ruangan. Satu ruangan ada 5 kamar. 5 kamar ini ya 4 kamar mahasiswa dan 1 kamar mandi. Tapi tetap kalian tinggalnya itu masing-masing sendirian. Jadi kayak mungkin di Cina kalian sering lihat di apa namanya di internet ya. Kalau tinggalnya di Cina itu biasanya berdua atau sharing bed, bunk bed gitu ya. Tapi di sini kebetulan bunk bed ini cuma disediakan buat orang Cina doang. Semua mahasiswa internasional di sini pasti hidupnya sendiri. Kamarnya memang udah disediakan untuk begitu. Ini juga lanjutan kamarnya. Ini kayak yang tadi gambar kedua ini yang aku ceritakan. Jadi ini ada kamar spesial juga. Jadi satu kamar ada 3 ruangan. Kamar satu, kamar mahasiswa satu, kamar mahasiswa dua, dan 1 kamar mandi. Ini kamar yang lebih kecil lagi. Ini biasanya dikasih untuk mahasiswa yang S1 sama S2, S3. Tapi untuk kamar yang di bawah kiri ini lebih fokus ke mahasiswa yang untuk belajar 1 tahun aja Mandarin gitu ya, preparatory class. Ya, jadi kamarnya memang juga sama ya, single bedroom, sendirian, ada mejanya, ada lemari dipersediakan. Di sini AC, terus air, pasti air panas, dan wifi semuanya gratis di sini. Kalau misalnya ini ya, tempat beasiswa ya. Terus ini di dalamnya ada kantin juga, ada microwave, ada setrika, ada mesin cuci. Terus ini kamar mandinya kira-kira bentuknya kayak gini. Ada shower dan ya toiletnya kayak gitu. Untuk aku ngasih tahu dulu di sini sebenarnya kita nggak diperbolehkan masak ya, karena mengikuti regulasi eh, RRC sendiri, kebanyakan dorm yang kayak gini itu sebenarnya dilarang untuk masak. Jadi ada smoke detektornya di dalam kamar. Tapi bukan berarti aku nggak pernah masak ya. Aku juga sering masak kok dalam kamar. Ya, yang simpel-simpel aja masih bisa. Yang selama nggak usah masak yang kayak abang nasi goreng pinggir jalan gitu, yang apinya sampai asap-asapnya gitu. Masak-masak simpel kayak masak air atau masak itu bisa. Dan alatnya kalau bisa disembunyiin. Kalau misalnya ada pengecekan kamar. Pengecekan kamar pasti dikasih tahu kok. Kapan, kapan dan di mana gitu. Terus ini ada beberapa tempat yang bisa ini ya. Let's say akomodasi dalam bentuk live service. Ini di sebelah kiri atas itu ada kantin, kantinnya lumayan besar segitu. Di sini kantin ada 4 ya, dan juga pasti ada kantin halal. Kantin halalnya juga menurut saya yang paling enak di sini, karena mereka masak ayamnya hebat banget gitu. Terus juga ada China Post, ya untuk ngirim barang ya. Ini bisa ngirim barang ke luar negeri juga kalau bisa, kalau nggak salah ingat. Terus ada KFC, ada Pizza Hut. Walaupun Pizza Hut di Cina nggak enak, tapi ya masih ada Pizza Hut di sini. Kalau yang kangen sama Indo. Terus di bawah ada bank-bank yang mungkin akan kalian gunakan pas kalian sampai di Cina nanti. Ini untuk masalah bank, pasti kalian juga akan dibantu sama pihak sekolah. Tentunya juga sama aku, kalau misalnya kalian sampai di sini ya. Yang paling bawah kanan itu ada Chan. Itu tempat ngambil paket. Jadi semua paket biasanya ditaruh di situ. Nanti kalau paketnya udah datang, kalian bisa datang sendiri ke tempat itu, lalu ambil paketnya masing-masing.
Terus ini kita juga ada Starbucks Coffee, terus juga ada Walmart. Walmart itu tempat ya serba ada, supermarket kayak Indomaret gitu serba ada. Juga ada tempat perbaikan kacamata, mungkin tempat buah juga ada. Terus ada Auntie Jenny. Auntie Jenny itu seperti chat time-nya di Indo ya, tapi ya berkelas Cina gitu. Makan minum-minum boba gitu, biasanya ada yang Auntie Jenny. Ya, aku langsung aja berikut. Nah, ini ada beberapa makanan yang menurut mahasiswa internasional ya, lebih tepatnya mahasiswa internasional Asia Tenggara, makanan-makanan favoritnya mereka itu ya, kalau misalnya datang kan takut makanannya nggak cocok. Jadi ada beberapa makanan yang mereka, menurut mereka ya juga sama-sama rasa Asia Tenggara gitu ya. Jadi aku yakin kalian walaupun datang ke sini tidak ada masalah dalam makanan juga, dalam konsumsi rasanya tidak ada masalah. Karena kebanyakan makanan di sini itu juga mengikuti em, rasanya kue-nya Asia Tenggara. Nasi masih ada kok guys. Nasi goreng juga masih ada. Tenang aja. Ya, ini aja sampai sini. Tapi kalau aku boleh nambahin ya, untuk kalian yang eh, bakal memulai studi kalian di Cina mulai dalam waktu mendekat ya, mungkin aku ada beberapa saran sebagai orang yang udah tinggal di sini berapa ya? 6 tahun lah, 6 tahun di sini. Mungkin saran yang paling aku bisa kasih kalian yang paling penting itu cuma kalian kalau bisa cari teman lah. Cari teman, cari pendamping, mau cowok, mau cewek, terserah. Mau nggak ada gender juga terserah. Pokoknya kalian cari pendamping, cari teman yang bisa bertukar nasib sama kalian, sama-sama bisa kayak menjalani ini kehidupan jauh dari orang tua, jauh dari negara ya. Jadi, jadi kalau bisa kalian mencari teman di sini. Terus untuk sisanya kalian aku yakin eh, di Cina, apalagi di Tianjin pasti akan nge-welcome kalian. Sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Oke, thank you Ko Felix. Nah, benar ya tadi Koko bilang ya, harus cari temen gitu, biar nanti bisa tukaran-tukaran nasib. Ya, relate banget ya. Oke, em, nanti untuk yang pertanyaannya kita bakal ada sesi Q&A. Nah, kita lanjut dulu ya. Yang kedua itu dari Tianjin University. Silahkan Ko Timothy. Oke, thank you Karen. Oke, halo teman-teman semuanya. Mungkin kebanyakan kita udah kenal bikin di grup ya, baik yang maba TJO atau di Welcome to Tianjin. Nah, jadi untuk Tianjin University, kalau bisa dibilang ada 60-70 lebih mahasiswa baru. Jadi kita langsung, uh, aku mau share ke teman-teman uh, gimana Tianjin University dan informasinya ya. Aku mau share screen dulu. Wis. Aman nggak, Karen? Bentar ya, kok masih loading. Oh, sudah bisa kok. Aman ya ini? Aman. Oke, nanti kalau ada itu ingatin dari WeChat aja biar aku lihat. Oke, oke, selamat sore teman-teman. Eh, Welcome to Tianjin University. Jadi Tianjin University adalah universitas nomor satu, universitas pertama di China sejak 1895 dan kebetulan di tahun ini akan merayakan ulang tahun ke 130. Nah, jadi aku mau perkenalan diri dulu. Namaku Timothy Joseph Putagal dan aku sekarang studi S2 di Tianjin University. Sebelumnya aku sudah dari S1 di Tianjin University dan puji Tuhan aku dapat banyak award seperti Outstanding International Student Recognition, Academic Star Award, dan sekarang menjadi Team Leader, Student Ambassador, dan Class Monitor atau Ketua Kelas ya, Pancang untuk Postgraduate Student Chemical Engineering. Dan sebelumnya dari S1 saya mendapat Distinguished TJ International Student. Dan uh, untuk teman-teman yang dapat beasiswa juga dari S1 S2 saya juga dapat beasiswa. Jadi puji Tuhan dapat beasiswa penuh dari fakultas di S1 dan untuk S2 di Chinese Government Scholarship. Dan untuk research aku juga publish di Q1 Journal sebagai co-author dan Q1 Journal di first author. Nah, untuk teman-teman yang mau follow sosial media saya juga bisa boleh di Instagram, WeChat, dan juga LinkedIn, Facebook ya. Nah, untuk S1 kemarin Juli 2024 aku mendapatkan outstanding graduate
Dan ini foto mama saya ya. Puji Tuhan saya bisa dapat outstanding graduate di Tianjin University. Dan untuk agenda kali ini, eh, teman-teman, aku mau bahas tentang kehidupan perkuliahan, beasiswa yang tersedia, dan bagaimana sih kehidupan di Tianjin University, dan bagaimana teman-teman nanti uh, first arrival di Tianjin University, dan apa aja yang diperlukan. Jadi teman-teman boleh sambil catat ya, karena aku bakal ngomong banyak hal. Dan yang pertama itu kita tolong Tianjin dulu. Teman-teman dari sekarang boleh persiapkan baju dingin ya, ataupun hoodie dan baju dingin karena ada 4 musim. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti datang, eh, yang banyak yang datang nanti 7 September ya sampai 9 September, tanggal-tanggal segitu, di sini masih aman. Jadi pakai baju biasa juga aman. Tapi di akhir November, itu akan mulai musim dingin. Artinya dari transisi September sampai Oktober itu mulai sejuk. Jadi mungkin udah pakai hoodie atau yang lebih tebal. Dan kalau misalnya nanti kita udah punya waktu kosong ya, kita bisa ke mall atau kemana beli baju dingin bagi yang belum punya persiapan yang adequate ya untuk musim dingin. Karena musim dinginnya itu bakal sangat dingin. Nah, jadi teman-teman juga hati-hati dan ini mungkin kalau teman-teman bayangin tentang Tianjin gimana, udah tengok di internet gimana, pokoknya selain kuliah nanti boleh mengunjungi tempat-tempat landmarks di kota Tianjin. Nah, untuk Tianjin sendiri benar juga kata Felix tadi ya, Tianjin itu kota terbaik untuk studi di China. Kenapa? Karena moderate living cost. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri bandingkan dengan kota lain. Tianjin untuk biaya hidup semuanya itu sangat moderate, semuanya bisa dipersiapkan dan aku bakal kasih perincian juga bagaimana kehidupan di Tianjin. Nah, untuk teman-teman Tianjin University, kita ada 2 kampus. Nah, Weijin Road Campus untuk teman-teman yang jurusan bisnis, lalu Chinese language, yang literature, baru e-commerce uh, dan jurusan lainnya. Inilah teman-teman nanti akan ke Weijin Road Campus. Dan untuk Payang Park Campus, untuk teman-teman yang jurusan Chemical Engineering, Architecture First Year, Pharmaceutical Science First Year, dan jurusan lainnya. Oke, jadi pas nanti datang ke Tianjin, teman-teman pasti udah tahu ya akan ke kampus mana. Jangan sampai salah kampus. Dan teman-teman jangan khawatir nanti kita bakal sebagai BA ya di TJU bakal bantu dan temani teman-teman saat arrival. Dan untuk registrasi itu teman-teman udah dapat notice ya dari tanggal 10 sampai 11 itu di Weijin Campus dan tanggal 12 di Peyang Campus. Jadi registrasinya akan ada di tempat kampus teman-teman masing-masing. Nah, jadi bisa persiapin dokumen dan untuk sebelum ke Tianjin, teman-teman tolong persiapkan semua dokumen ya, fotokopi paspor dan visa, baik yang pakai visa X1 atau X2, tolong di juga fotokopi paspornya. Lalu ada admission notice teman-teman boleh di print ya, visa form baik JW201 atau JW202 di print. Dan ada form aslinya, lalu 10 pas foto ini bisa dipersiapkan ya ukuran visa Cina dan juga form asli medical check-up dan foto yang pernah sempat X-ray. Nah, untuk mahasiswa yang bahasa, yang programnya 6 bulan, ini tidak perlu. Tapi selain itu, yang S1, S2, atau yang language setahun atau foundation, yang setahun ini harus ada. Jadi ini dipersiapkan, termasuk juga dokumen itu, nilai transkrip, lalu ijazah asli, lalu sertifikat IELTS atau HSK atau TOEFL yang teman-teman persiapkan, tolong dipersiapkan semuanya. Dan ini juga penting, selain dokumen, teman-teman bisa bikin ya dalam satu dokumen, dalam satu file gitu supaya nggak berantakan. Yang kedua adalah fees. Jadi teman-teman tolong persiapkan bagi yang penerima beasiswa CSC, Chinese Government Scholarship, CIS, Confucius Institute Scholarship, atau Jiangshi lalu MOF, ini tidak perlu membayar fees apapun. Jadi dari registration fee, tuition fee, medical insurance fee, accommodation fee, ini semua gratis untuk ini. Tapi yang selain itu, tolong dipersiapkan fees-nya baik lewat cash atau Alipay atau WeChat Pay atau mungkin ada yang sudah punya bank Cina, itu registration fee pas 20 yuan, tuition fee yang bagi yang ada sisa belum dibayar itu akan dibayar pada saat registration day. Lalu ada insurance fee. Nah, ini uh, mungkin aku bisa revisi sedikit. Ini bukan 800 medical check up. Nah, ini penting buat teman-teman perhatikan juga. Ini untuk medical check up fee. Kalau misalnya nanti teman-teman perlu
verifikasi ulang untuk medical check-up-nya itu biayanya 500 RMB, kalau nggak perlu ya udah, dan insurance itu 800 yuan. Nah, ini untuk yang ini ya, CSC, CSMOF nggak perlu bayar insurance juga. Jadi itu bisa dilewatkan. Lalu accommodation fee. Nah, untuk yang beasiswanya selain ini, tolong persiapkan cash atau persiapan finansial itu 2 bulan dormitory. Nah, jadi ini tolong dipersiapkan ya teman-teman, boleh dicatat. Dan untuk rinciannya seperti ini ya teman-teman. Nah, kenapa di notice itu disuruh teman-teman persiapkan kira-kira 5.000 yuan cash dan persiapan uang itu? Yang pertama karena kita main hitung-hitungan aja guys supaya teman-teman tidak pusing ya. Jadi insurance fee, registration fee, residence permit, dorm 2 bulan, deposit, tempat listrik ditotalin sekitar ya segini. Nah, jadi perkiraannya dari segala kebutuhan itu adalah ya 5.000 yuan. Nah, jadi untuk biaya-biaya yang tadi wajib, nah ditambah dengan biaya yang tambahan, makanya disuruh dibawa sekitar segini. Nah, ini kenapa aku bisa kasih rincian begini? Karena kalau saya sendiri sudah tiga, masuk tahun ketiga di Tianjin. Jadi semuanya sudah tahu, saya sudah tahu semua perinciannya. Dan untuk teman-teman yang akan ke sini, biar bisa mempersiapkan dengan baik. Kalau lebih boleh, nah kalau cukup tolong diperhatikan untuk eh, nanti pengeluarannya bagaimana. Nah, kalau untuk biaya bulanannya, bagi yang penasaran, mungkin nanti kehidupan di PHC-nya bagaimana setelah registrasi ya. Nah, ini bisa di screenshot aja sekalian ya kan. Makan kantin, dorm, listrik, kebutuhan lain, kira-kira segini per bulan. Oke. Dan estimasinya, kalau teman-teman yang mau masak atau yang lebih hemat, ini bakal jauh lebih rendah untuk pengeluarannya. Dan juga untuk biaya lain seperti SIM card, 100 yuan ya, lalu transportasi, bus MRT, dan langganan sepeda juga. Nah, ini teman bisa jadi referensi juga ya kalau orang tua menanyakan bagaimana sih uang bulanannya ya untuk yang mungkin stipendnya tidak di cover atau stipendnya hanya setengah. Nah, itu teman-teman harus perhatikan. Nah, jadi kalau yang dapat CSC, CIS, MOF, berbahagialah teman-teman bisa men-save. Nah, untuk yang beasiswanya yang tipe lain, nah tolong dipersiapkan dengan baik. Nah, untuk teman-teman tadi beberapa hari yang lalu ya, sebelum-sebelumnya aku udah share juga VPN. Nah, ini boleh dipersiapkan VPN-nya karena sekali teman nyampe ke Tianjin itu langsung tidak bisa akses WA, Gmail, Instagram semuanya. Tapi dengan ada VPN teman-teman bisa kontak sama orang tua ya, mungkin yang belum punya WeChat. Nah, jadi tolong dipersiapkan VPN-nya. Bisa dikontak ke aku juga kalau misalnya butuh kontak VPN yang belum. Lalu biaya lain-lain. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti mau beli keperluan, tolong dipersiapkan juga biaya tambahan. Nah, ini termasuk yang CSC. Kenapa? Karena beasiswa itu tidak langsung cair. Jadi tolong teman-teman perhatikan, beasiswa tidak langsung cair, bakal cair itu di akhir bulan. Oke? Jadi bagi yang CSC juga, kalau ada keperluannya, tolong dipersiapkan juga keuangannya. Nah, itu kenapa? Karena jadi habis registrasi selesai, mungkin tunggu 2-3 minggu baru beasiswanya keluar. Nah, jadi tolong jangan datang dengan tidak persiapan apa-apa supaya tidak repot. Nah, lalu persiapan sebelum Tianjin ada ethical appliance-nya, lalu persiapan baju dingin ya. Mungkin ada yang mau persiapan selimut bantal spray bisa divakum juga. Lalu charge HP, laptop gitu. Nah, power bank hati-hati ya teman-teman, tolong yang ada CCC ya supaya nggak disita power bank. Lalu sesuai notice airport pickup itu 11 sampai 11 September. Kalau yang datang sebelumnya 7 sampai 9 September. Nah, kita kan udah buat grup tuh. Tolonglah janjian ya dengan teman-teman yang lain supaya bisa pergi bareng. Nah, supaya teman-teman tidak sendiri gitu. Nah, datang ke Tianjin untuk yang ke Tianjin University ya. Nah, ini dokumen registrasi. Kemudian untuk medical check-up, residence permit, nah ini teman bisa apa namanya screenshot ya. Jadi setelah registrasi kita akan medical check-up, verifikasi medical check-up di rumah sakit di Pinhai. Nah kalau harus ulang kira-kira 500 yuan dan residence permit. Jadi residence permit ini bisa terakhir karena untuk medical check-up, bank, lalu untuk registrasi dan keperluan lain untuk beli SIM card itu semuanya butuh paspor. Terakhirnya ke residence untuk mengkonversi visa ke residence permit teman-teman paspornya akan ditahan selama 1 minggu. Jadi tolong selesaikan yang lain dulu, baru selesai untuk urus residence permit. Nah, fee-nya 400 yuan. Nah, jadi teman-teman bisa tadi udah screenshot ya, udah catat. Jadi ya, aku mau share juga experience aku. Kalau aku itu tidak hanya kuliah, nggak hanya belajar,
tapi aku juga aktif di non-akademik sebagai di ambasador. Jadi sudah 4 tahun lebih saya jadi ambasador dan puji Tuhan mendapat first prize Outstanding Student Ambassador dan Outstanding Postgraduate Award, kemudian Outstanding Student Commendation Ceremony dan banyak activity yang teman-teman bisa lakukan di Tianjin University, baik itu media, student club. Nah, ini saya sempat bertemu dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk uh, Cina dan Mongolia. Nah, dan juga activity lainnya. Dan teman-teman yang dapat beasiswa Growth Steel atau Motian, waktu itu saya bisa dapat kesempatan menjadi saksi ya untuk establish beasiswa ini. Nah, kemudian saya juga aktif dalam media, lalu aku juga aktif untuk media untuk China Science and Technology Daily, kemudian juga untuk research ya. Teman-teman nanti yang chemical engineering, pokoknya yang engineering science, mana tahu suka research. Nah, aku juga ada research di crystallization dan di tahun ini, di periode ini, aku menjadi ketua PPD Tianjin. Kita bakal banyak event bareng juga. Teman-teman yang mau gabung rekrutmen silahkan, sangat welcome. Dan kita ada International Cultural Festival. Ini ada setiap tahun. Kita bakal bertemu dengan teman-teman dari negara lainnya. Bakal ada festival yang seru. Dan juga Tianjin University ada cultural trip. Nah, ini waktu itu kita sempat ke Great Wall dan inilah student club. Student club itu banyak jenisnya, baik itu English club, lalu ada bahasa, sports dan lain-lain. Oke, untuk teman-teman yang ke Tianjin, tolong dipersiapkan semuanya sesuai dengan yang aku sudah share. Dan sudah di screenshot, sudah dicatat, tolong dicatat dengan baik. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh kontak ke aku untuk detail-detailnya. Dan ya, udah siap nggak teman-teman ke Tianjin, khususnya Tianjin University? Nah, kalau ada pertanyaan, boleh tanya ke WeChat aku ya. Oke, thank you teman-teman. Thank you, Ko. Oke, ini yang dari Tianjin University ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ke sampingnya nih, sebelahnya Tianjin University, itu ada yang namanya Nankai University. Silakan, Ci Shalista. Layar aku udah kelihatan belum ya? Oke, sudah, Ci. Aman. Oke, wait ya, ini. Oke, halo semuanya. Aku Celista dari Nankai University. Aku di Nankai University sekarang udah tahun kedua dan aku ngambil jurusan Business Administration in Chinese Law. Dan aku sekarang mau jelasin singkat doang sih. Pokoknya kayak tentang lingkungan sekolah kita dan lain-lain. And aku sebenarnya lebih ke jelasin yang old campus karena aku kan di old campus yang Bali Thai. Terus kalau misalnya yang di new campus itu aku nggak terlalu jelasin sih. Sebenarnya kalian tahu kalian di old campus atau di new campus itu tergantung dari jurusan kalian. Kalau misalnya kayak aku ngambil bisnis itu berarti di old campus. Pertama, aku mau jelasin adalah ini soal arrival. Nah, pas arrival, kalau nggak salah Nanka itu registrasinya di tanggal 8. Nah, nanti itu kalian semuanya bakal datangnya di kampusnya sama sih, di Bali Thai. Kenapa? Karena untuk Nankai sendiri sebenarnya programnya itu kayak 1+3. Jadi di mana kalian itu anak-anak internasional itu dalam 1 tahun pertama itu bakal belajar bareng sama semua anak internasional lainnya. Mau dari Malaysia, Thailand, semua di satu kelas atau mungkin 2 kelas tergantung berapa banyak unitnya, berapa banyak muridnya gitu. Dan di sini disebutnya Talaike, berarti maksudnya dalam 1 tahun pertama ini kalian tuh cuma bakal belajarnya soal pelajaran tale. Misalnya Mandarin, abis itu Chinese Math, abis itu soal komputer, soal sejarah, dan lain-lain. Nanti di tahun kedua baru kalian bakalan dibagi ke jurusan kalian masing-masing. Dan ya kalau misalkan di new campus bakal pindah ke new campus, yang di old campus tetap di old campus. Dan itu semua tergantung jurusan kalian. Untuk arrival sendiri, nanti kalian kan tanggal 8 itu sampai. Nah, biasanya itu di depan kampus itu ada mobil. Ya kalian harus sendiri sih ke kampusnya karena tahun ini nggak ada penjemputan dari airport, jadi semuanya masing-masing datang ke kampus. Tapi nanti di depan kampus itu bakal ada mobil buat jemput kalian masuk ke dalam eh, International College kita. Itu kalau nggak salah namanya Hanyuan. Itu buat kalian registrasi ulang. Nah, pas registrasi ulang itu kalian harus bawa semua dokumen. Sebenarnya kurang lebih sama kayak yang
TJU, dokumen-dokumennya kalian bawa untuk registrasi ulang. Harusnya guru juga udah kayak kasih kalian sih untuk listnya. And then kalian bakal ngapain aja? Kalian bisa lihat yang gambar yang ini, nih. Nah, nanti bakal dibantu sama-sama kakak-kakak internasional di situ buat registrasi. Contohnya, bikin kartu siswa kayak gini untuk masuk sekolah kan. Kemudian bikin kartu bank, itu nanti juga bakal ditemenin juga. Kemudian nomor handphone itu juga bakal ditemenin. Ini yang bank kayak gini. Kemudian kalau untuk hari pertama registrasinya gitu doang sih. Terus nanti di hari-hari dekat atau mungkin minggu depannya atau 2 minggu lagi itu biasanya ada opening ceremony, itu tergantung dari tanggal yang udah dikasih tahu sama guru. Ada opening ceremony. Kemudian sebelum opening ceremony itu ada namanya kita harus bikin resident permit kan. Itu nanti bakal bareng sama sekolah. Jadi kalian nggak usah bingung atau takut gak bisa karena nanti bakal ditemenin sama sekolah. Biasanya ada banyak bus, terus kita bareng-bareng ke China Embassy-nya buat bikin resident permit. Sama satu lagi adalah bikin medical check up. Itu juga bakal bareng-bareng sama sekolah. Itu nanti ada dikasih tahu juga sih untuk tanggalnya. Jadi itu nggak usah khawatir karena kalian bakal bareng sama sekolah juga. Next itu setelah kalau aku kemarin tahun kemarin itu pas banget setelah seremoni besoknya kita langsung campus tour untuk yang old campus sama new campus. Jadi nanti bakalan kayak banyak sosialisasi dan juga keliling kampus supaya lebih kenal aja gitu. Karena kan tergantung jurusan juga kan kalian di old campus atau di new campus. Cuman ya enaknya itu kalian tahun pertama semuanya bareng-bareng gitu. Baru tahun keduanya kalian bakal gabung sama orang China. Karena kan agak susah ya kalau misalnya kita langsung gabung sama orang China gitu. Pasti kita kayak susah ngejar lah. Tapi ada pengecualian kalau misalnya kalian ngambil jurusan contohnya Chinese Language and Literature itu seharusnya nggak usah. Jadi itu langsung tahun 1 sampai 4 itu langsung di kelas itu sama anak-anak inter nggak usah ikut talike lagi kayak kita yang 1+3. Jadi 1+3 itu biasanya untuk yang jurusan selain itulah, contohnya bisnis lah, ekonomik lah, komputer, sains dan lain-lain gitu. Terus ya untuk kampus Nankai sendiri sebenarnya jurusan unggulan kita itu adalah di Chinese Language, Business, dan juga kayak sainsnya gitu. Cuman bisnis lebih top sih kalau di sini ya. Oke, next untuk di Nankai sendiri, aku mau kasih tahu soal kegiatan-kegiatan kita. Jadi kalau di Nankai itu untuk anak internasional maupun untuk anak-anak lokal sendiri itu mereka punya banyak banget activity. Contohnya ini activity yang bakal kalian lakuin terlebih dahulu itu adalah kayak maraton dan juga pokoknya kayak semacam olahraga gitu lah ya. Ini tuh bakal gabung sih rame-rame gitu dan juga mungkin bisa juga kayak dipisah jadi kayak ada tim masing-masing kayak bagian bisnis, ada yang internasional dan lain-lain gitu. Dan ini bakal rame-rame di old campus ada, di new campus juga ada dan tanggalnya juga beda. Jadi boleh ikut dua-duanya, boleh juga cuma salah satu gitu. Terus ada juga ini adalah salah satu syarat kelulusan juga dari Nankai. Mungkin nggak semua univ ada, tapi kalau di Nankai untuk anak internasional ini kalian juga requirement-nya sama kayak anak lokal di sana, di mana setiap semester kalian untuk para perempuan harus lari sebanyak 80 kilometer dalam satu semester. Dan kalau laki-laki harus 100 kilometer per semester. Itu larinya ya di kampus juga. Itu cuma kayak ada aplikasi di handphone gitu buat ngukurnya. Dan emang harus kalian selesain buat dapat poin gitu lah untuk olahraganya gitu. Oke, next ini adalah beberapa scenery dari old campus sih. Karena aku kan di old campus, aku nggak ngambil jurusan bisnis ya. Jadi aku di old campus selama 4 tahun. Dan ini adalah beberapa contoh foto yang bisa kalian lihat. Ini aku cuma ambil dikit aja sih. Cuman kalau new campus, kayaknya untuk tahun ini setahu aku, anak-anak barunya semuanya jurusan yang di old campus. Jadi yaudah aku tunjukinnya yang foto-foto old campus aja. Yang new campus, ntar aja deh kalian pas di sini. Ini pokoknya kayak tempat belajar dan lain-lain gedungnya gitu lah. Terus ini juga adalah event-event yang bakal sering banget kalian ketemuin di Nankai. Nankai itu bakalan sering banget gelar kayak eh konser nyanyi kah atau dance kah. Terus kayak bisa undang artis juga. Tapi kalau artis itu kebanyakan di New Campus sih. Terus ya lomba nyanyi dan lain-lain. Terus kalau yang kalian lihat di bawah yang tiga ini itu eh, cultural festival gitu.
yang kayak dari setiap negara ada. And then Indonesia juga pasti bakalan ada standnya masing-masing. Kita bakal kayak kenalin makanan dan lain-lain juga. Oke, terus kalau misal kalian pengen tahu lebih lanjut soal eh, live in Tianjin atau enggak di Nankai University, kalian juga bisa sih kayak cek di sosial media aku, YouTube ataupun di TikTok. Itu aku sering banget ngepost video soal Nankai dan juga Tianjin gitu. Sekian aja sih kalau dari aku. Semoga kedepannya kalian nanti kalau misalnya ada apa-apa, kalian tinggal chat aku aja, kasih tahu aku. Terus ya nanti kita di Nankai ketemu, baru mau nanya apa, nanya aja gitu. Thank you semua. Oke, thank you, Ci. Oke, nah ini udah dari Nankai University. Sekarang kita ke Civil Aviation University of China. Ci Divin, silahkan. Oke, halo. Halo. Aku izin share screen ya. Oke, Ci. Oke, sebelumnya aku mau say hi dulu ke semuanya. Kita kenalan dulu. Nama aku Divine Bravery. Aku sekarang sedang menempuh pendidikan S1 di CAUC atau Chungko Minhang Tashe. Aku merupakan salah satu anak yang memilih jurusan BA. Jadi, pertama banget kita bakal kenalin dulu apa itu CAUC. Oke, Civil Aviation University of China atau CAUC atau Chungko Minhang Tashe adalah universitas yang terletak di Tianjin, distrik Tongli. Kampus kami ini berfokus di bidang penerbangan sipil dan berada langsung di bawah Otoritas Civil Aviation Administration of China atau CAAC. Kampus kami ini berdiri pada tahun 1956 dan selama ini telah menjadi pusat utama pendidikan, pelatihan, dan penelitian profesional di bidang penerbangan sipil China. Nah, sekarang aku mau kenalin nih dua jurusan yang possible diambil sama anak-anak internasional kayak kita. Yang pertama ada jurusan aku, yaitu BA. How does BA in CUC work? Business Administration di CUC itu mungkin agak beda dari BA di kampus lainnya, karena kita kan berfokus pada Civil Aviation, penerbangan sipil. Sejauh ini di semester 1 dan 2, yang sudah dibahas pada mata kuliah Business Administration itu berfokus pada ekonomi bandara. Yang udah dibahas sejauh ini mencakup pengembangan bandara di masa depan, teknologi yang mungkin optimal dikembangkan pada jalur penerbangan, aneks atau peraturan jalur udara ada 1-19, lalu ada undang-undang penerbangan yang mungkin bisa menguntungkan untuk disetujui setiap negara, lalu bahan bakar ekonomis secara efisien bagi pesawat, terutama pesawat sipil. Kalau kita BA ini lebih ke ekonominya, dan possible jobs yang kita akan dapat setelah lulus tuh yaitu Airport Operations Officer, Grounds Operations Staff, Airport Duty Manager, Flights Operations Officer, Cabin Crew Manager, dan sebagainya. Itu untuk yang BA. Lalu ada jurusan berikutnya yaitu CE, atau Communication Engineering di CAUC. Itu berfokus terhadap teknologi komunikasi di udara atau darat, radar sistem, navigasi, dan transmisi data penerbangan. Ruang lingkup yang bakal kalian pelajarin kalau kalian pilih CE ini, bakal mencakup Communication Engineering di Civil Aviation, yaitu sistem radio, VHF, dan UHF, Instrument Landing Systems, GPS dan GNSS, navigasi radio, VOR, DME, serta sistem telekomunikasi bandara. Nah, possible jobs yang bakal kalian dapat setelah lulus dari CE ini bisa jadi Avionics Engineer, Radar and Navigation System Engineer, Airport IT and Communication Specialist, Research and Development Engineer, dan sebagainya. Nah, singkatnya, kalau BA itu lebih ke manajemen operasional, kalau CE itu lebih ke teknologi komunikasi. Oke, lanjut ya, kita bakal bahas main facilities-nya. Ini nggak mungkin semua kecakup karena CE itu gede banget, tapi ini what you can expect on your first day of school. Jadi ini ada classrooms-nya. Classroom-nya tuh gede banget. Kita pakai layar with 4 blackboards. Juga bakal ada susunan bangku ke belakang. Jadi itu efektif dan optimal banget untuk belajar. Lalu ada computer lab untuk kita, both CA and BE. Itu bakal kena semua. Kelas IT untuk semester pertama dan kedua. Lalu ada plane models. Ini yang kita bangga banget sebagai anak CAUC. Sebenarnya ada banyak banget, tapi favorit aku itu yang ada di sini, Mikoyan Gurevich atau MiG-17. Ada juga yang aku suka lagi, itu Yushunji Y7. Lalu untuk transportation, kita itu pakai shuttle bus, itu ada banyak banget. Kalau misalnya kalian mau tahu jadwal shuttle bus, jadi kayak kalian nggak mau capek-capek nih, hari pertama banget langsung mau naik shuttle bus, itu bisa chat aku di WeChat, nanti aku bakal kirim ke kalian jadwalnya. Lalu ini untuk library-nya, kita library ada 2, di North dan di South. Tapi yang paling populer tuh ada di South, itu
Untuk social studies, jadi itu library gede dengan banyak buku internasional. Kalian kalau misalnya mau belajar atau kalian gak mau pulang ke dorm, kalian bisa take time untuk library, belajar di sana sambil nunggu kelas berikutnya. Nah, ini dorm building kita. Untuk international students, kita bakal ngedorm tuh di kampus North. Semua urusan anak-anak internasional bakal terjadi di North. Untuk cewek-cewek, kalian bakal ngedorm di 8, dan yang cowok-cowok bakal ngedorm di 9. Itu sistemnya untuk yang dapat beasiswa type A, itu free. Jadi kalian bakal free tapi dapat roommate. Akan ada kamar mandi di dalam, tapi roommate-nya cuma seorang, jadi kalian berdua untuk nempatin satu. Tapi kalian bisa pay extra fee untuk tinggal sendirian. Aku tinggal sendirian. Jadi dorm room-nya kurang lebih begini. Ini untuk yang two person. Itu pakai spring bed guys, by the way. Jadi itu sangat layak sekali. It's not big, but it's proper. Lalu ada kitchen juga. Di sini kita boleh masak, tapi nggak boleh pakai kompor api, nggak boleh pakai kompor gas. Jadi sama kampus tuh bakal disediain kompor listrik, dan you're very welcome to have untuk bawa sendiri kayak instant pot atau kayak kompor listrik kalian, tapi nggak boleh pakai api. Dan nggak boleh masak di kamar karena ada smoke detector. Jadi kalau kalian mau masak air atau masak Indomie, kalian harus turun ke kitchen. Di tiap dorm tuh ada 2 kitchen. Oke, jadi ini class schedule-nya untuk first semester. Jadi kalian boleh take a sneak peek, boleh screenshot juga. Ini untuk yang BA, kurang lebih kayak gini sih, mirip-mirip schedule-nya. Kita bakal mulai start kelas tuh dari jam 8 pagi. Pay attention to that, karena kalau misalnya kalian telat tuh bakal ngurangin poin. Dan selesainya tuh jam sekitar 5.15 waktu China. Untuk anak-anak semester 1, ada beberapa kelas yang nggak akan dimulai sampai minggu keempat, jadi pay attention, kurang lebih begini schedule-nya. Oke, jadi kita bahas persiapan ya. What do you do after you land in Tianjin? Ini sebelum deh. Sebelum berangkat, kita harus nyiapin berapa kali itu VPN. Kita harus research dulu VPN yang terbaik, karena tiap daerah beda. Personally, dari aku menemukan bahwa Astral VPN itu yang paling stabil untuk di Tianjin. Dia mau diterpa badai segala macam tuh nggak akan goyang, Astral VPN tuh stabil. Lalu makanan, karena di CUC kebetulan kantinnya tuh semuanya pakai digital, harus pakai Alipay kalau nggak WeChat. Jadi yang untuk yang sampai cuma bawa cash tuh agak ribet, jadi mungkin kalian mau masak sendiri dulu. Abis itu acceptance letter. Acceptance letter, X1 segala macam. Medical check-up, hasil medical check-up di Indo juga harus dibawa untuk re-register. Dan sejak masuk border juga diminta sih sebenarnya X1 dan acceptance letter, jadi siapin aja. Lalu step by step-nya ini first day of arriving. Jadi pertama banget kalian harus kontak Laoshe penanggung jawab. Ini namanya Laoshe Wang. Kalian bisa kontak dia via WeChat. Karena begitu kalian tiba itu kalian harus lewatin face scanner. Kalau misalnya kalian belum kontak Laoshe-nya, dan kita kan sebagai murid baru pasti belum punya face scanner kan. Itu kalian nggak akan bisa masuk, akan ditahan. Ini udah kejadian di temen aku. Jadi kontak Laoshe-nya dulu, pastikan dia izinin kamu masuk. In case of nggak ada yang jemput kalian, baru kalian bisa masuk. Setelah itu kalian langsung aja registrasi dorm. Untuk cewek-cewek di dorm 8, cowok-cowok di dorm 9. Seperti aku bilang tadi, yang menerima beasiswa tipe E, kalian bisa langsung masuk. Pilih roommate kalian. Kalian akan ditawarin untuk milih kalian mau roommate yang mana. Langsung bisa istirahat. Untuk yang partial scholarship tipe B atau C, kalian bisa nyelesain dulu pembayarannya via WeChat atau Alipay. Itu via QR code. Langsung disediain di meja AI-nya, itu kalian bisa scan, bisa langsung selesain, baru kalian bisa masuk. Setelah itu kalian bisa pilih course kalian untuk dapat jadwal kelas. Lalu kalian bisa kontak teman-teman kalian yang sekelas, karena ada grup WeChat-nya. Itu bisa kalian kontak, kalian tanya siapa yang samaan kira-kira jadwalnya. Jadi kalian bisa tur kampus bareng, atau bisa ke kelas bareng-bareng. Karena CIUC lumayan gede, dan kita sebagai murid baru tuh bisa dapat kelas di mana aja. Bisa di North, bisa di South, bisa yang tiba-tiba jauh banget. Jadi it's best for you to go together with your friends. Ada tur kampus juga sih di kayak tanggal 7, karena kita kan masuk tanggal 8, tanggal 7 tuh ada tur kampus dari kakak-kakak kelas. Lalu kalian bisa pergi sama teman-teman kalian untuk medical check-up. Sekolah tuh sebenarnya nggak akan mengirimkan siapapun untuk nganterin kalian. Jadi kalian harus pergi sama teman-teman angkatan kalian, atau minta mungkin bantu aku, kayak kalau misalnya kalian kurang paham, kalian bisa chat aku. Kalau aku ada waktu, aku akan antar kalian. Lalu kalian ke kantor polisi sekolah untuk registrasi face scan dan student ID supaya kalian bisa keluar masuk. Lalu kalian bisa bikin akun bank. Di CAUC cuman ada bank ICBC, kebetulan kayak kita ada ATM-nya ICBC, jadi recommended bikin ICBC. Lalu kalian bisa beli SIM card. Nah, SIM card ini sebenarnya akan di-include di tour sekolah, jadi kalian bisa beli SIM card saat itu juga.
Oke, ini tips and trick dari aku ya untuk arrival di Tianjin. Yang pertama itu jangan lupa siapin paket data dan travel. Jadi kalian kan pertama kali sampai, nggak mungkin kalian bisa langsung punya SIM card China, dan kalian pasti butuh kontak orang tua kalian. Jadi siapin paket data travel untuk kontak orang tua kalian di rumah, dan payung anti UV, karena Tianjin di bulan September itu lumayan harsh, dia masih panas. Kalau di CIUC itu panasnya menyengat banget, jadi kalian bisa kering kulitnya. Maybe siapin skincare juga untuk yang pakai skincare. Lalu yang kedua, jika memungkinkan tuh bawa electric pen, karena di CIUC kan di semua kantinnya, di ke 6 kantinnya itu dia pakai electronic payment, pakai Alipay atau WeChat. Kalau yang belum punya, karena kan kalian harus punya bank dulu untuk bisa bikin Alipay, itu mungkin nggak bisa langsung jajan di kantin atau di resto, jadi bawa bumbu, bawa electric pen, bawa makanan kalian sendiri untuk hari pertama. Lalu di yang nomor 3 ada hari keberangkatan kalian, pisahin dokumen seperti X1, attempted letter, dan paspor di tas yang akan diakses. Kalian akan diminta berulang kali untuk memperlihatkan dokumen tersebut, baik di bandara ataupun di sekolah, untuk register ulang. Oke, nomor 4. Ini worst case scenario, kalau misalnya di kampus nggak ada yang jemput, pastikan kamu udah terhubung via WeChat dengan Laos yang bertanggung jawab. Kalau nggak, kalian akan ditahan. Nomor 5, untuk dapat izin tinggal, kalian tuh harus isi website dulu, di mana kalian harus upload paspor kalian, isi data segala macam. Itu kan satu website untuk seluruh China, jadi bakal sering macet. Jadi jam terbaik untuk mengisi itu jam 1 sampai jam 5 pagi. Nomor 6, kalau misalnya sulit komunikasi dengan keluarga karena ortu kalian nggak punya WeChat, karena I understand WeChat tuh agak sedikit susah untuk registrasi, itu bisa pakai DingTalk, itu lebih foreigner friendly. Oke, ini ada sedikit do's and don'ts dari aku sebagai mahasiswa semester 3. Ini yang udah kejadian tahun lalu. Oke, di do tuh pertama untuk tepat waktu dalam segala hal, yaitu masuk kelas dan ngumpulin tugas, terutama saat final season. Jadi di CUC itu banyak tugas-tugas akhir akhir tahun. Kita nggak dapat ujian, tapi dapat essay. Kira-kira sekitar maybe 5.000 kata ke atas. Itu kan cukup banyak. Jadi itu akan dikasih deadline, dikasih waktu ngerjain selama sekitar kurang lebih sebulan. Kalian tuh jangan sampai terlambat ngumpulin atau masuk kelas. Kalau misalnya satu hari kalian terlambat, bisa menyebabkan kalian tuh gagal di matkul tersebut, kalian harus ngulang lagi. Nomor 2, CIC itu suka ngasih job kecil-kecilan untuk anak-anak baru, maba. Di tahun pertama aku dapat job untuk speech di Club English, dan juga untuk jadi bintang iklan, semacam bintang iklan kampus gitu. Kalau misalnya ditawarin sama guru, terima aja karena kalian bakal dapat reward dan resume kalian bakal jadi lebih bagus. Nomor 3 itu kalian kalau misalnya punya talent di bidang tertentu, itu ada mungkin nyanyi atau dance atau basket dan segala macam, itu kalian boleh join klub-klub yang sesuai dengan bakat dan minat kalian, dengan catatan gak mengganggu pelajaran utama ya. Oke, untuk don'ts-nya. Yang pertama, jangan banyak bolos atau izin tanpa alasan. Maybe di kampus lain sama, tapi di CAUC, 3 kali absensi tanpa alasan yang jelas itu bisa bikin kalian gagal di satu matkul. Jadi tiap matkul dapat izin absen tuh 3 kali. Tapi sekiranya kalian sakit, yang sampai, misalnya kalian sakit banget nih, sampai 2 minggu, 3 minggu, itu usahakan komunikasikan sama lausnya biar mereka bisa make arrangements untuk kamu dan kamu nggak perlu gagal. Nomor 2, ini ada nyontek. Udah kejadian juga di semester lalu, ada yang ke gap nyontek. Ini resikonya tinggi banget. Dan sebaiknya, bahkan ketika kalian gak nyontek juga, jangan sampai kalian, melawan peraturan. Jadi kalau misalnya ujian di CUC, kalian diwajibkan nyimpen HP di tas dan dimatiin. Kebetulan semester lalu ada yang naruh HP tuh di laci. Dan ada yang ngelapor. Dia nggak nyontek, tapi dia digagalin karena udah ngelanggar peraturan. Jadi sebaiknya jangan. Nomor 3 itu jangan terlalu bergantung sama AI saat bikin essay. Guru-guru di CUC lumayan strict untuk masalah AI gitu. Kalau misalnya kalian mau ngumpulin essay kalian, itu kalian akan diwajibkan pakai website yang namanya Turnitin. Itu website-nya harus bayar, dan itu bakal ngedeteksi seberapa besar presentasi AI kalian di dalam essay itu. Di atas di atas 20% itu udah dapat nilai merah. Jadi jangan terlalu bergantung, banyak-banyak belajar aja supaya bisa paham materinya. Alright, that's it from me. Thank you so much for listening. Thank you, Ci Divin. Oke, ini sekarang kita berpindah ya ke Tian Kong University. Oke, untuk Ci Yuni, dipersilakan waktunya. Oke, bentar ya. Oke.
Oke, Saya emang tanya seperti skillku. ini ya. Halo semuanya, aku dari Tiankong University. Buat kalian yang bakal ke Tiankong University mungkin bisa lihat beberapa tips and trick ya. Oke, aku di Tiankong University tuh ambil S2 buat Chemical Engineering and Technology. Jadi baru aja lulus juga tahun ini. Terus lanjut ambil language program, language Mandarin, Mandarin language program buat setahun. Jadi tahun depan lulus. Buat yang nggak kelihatan aku di mana, aku di sini ya guys. Nah itu aku. Oke, lanjut ke university background. Jadi TGU itu berawal dari 1912 dengan pendirian jurusan pertamanya. Kemudian pada tahun 1958 dia berdiri mandiri sebagai Hebei Textile and Engineering School. Lalu menjadi Tianjin Textile and Engineering School pada tahun 1968. Lanjut pada tahun 2000 dia berganti nama menjadi Tianjin Polytechnic University. Dan pada tahun 2019 dia resmi menjadi Tiankong University. Kemudian pada tahun 2017 TGU udah masuk daftar nasional Double First Class ya guys. Untuk pembangunan disiplin kelas dunia. Buat yang nggak tahu apa manfaatnya Double First Class sih. Jadi Double First Class itu dia kualitas pendidikannya sudah oke, udah terbaik ya guys. Secara dosen, kurikulum, dan fasilitasnya sudah berstandar internasional juga. Kemudian gelarnya juga diakui secara global. Lulusannya sangat kompetitif di pasar kerja dunia. Kemudian eh, jurusannya secara fokus dan spesialisasi juga udah kelas dunia. Untuk ranking Diankong University sendiri, sekarang dia masuk di sekitaran 701 sampai 800 sampai 800 itu berdasarkan Shanghai University World Rank. Kedua, Textile Engineering TGU udah top 6 di dunia ya guys. Buat kalian yang mau masuk TGU mungkin saya bisa sarankan untuk ambil Textile Engineering atau Chemical Engineering atau baru-baru ini yang lagi hot MBA sih guys. Jadi chemical engineering-nya udah top 39 in the world. Terus di Dianjin juga TGU rankingnya perlahan makin naik ya guys. Sekarang udah di top 5. Eh, terus lanjut untuk school facility-nya TGU punya sekitar 4 danau. Just for your information, kita ada Dark Swan-nya juga. Luas kampus TGU sekitar 480 hektar dengan luas bangunan lebih dari 860.000 meter persegi. Terus sekarang kita lagi bangun new dormitory juga. Masih ada pembangunan dormitory lagi karena tahun ini yang masuk cukup banyak ya guys. Kita ada jumlah jurusan atau major 25 dan prestasi akademik di Textile Science dan Rekayasa sudah dapat akreditasi A+. Itu berdasarkan evaluasi Kementerian Pendidikan putaran yang keempat. Kemudian semua teknik termasuk teknik tekstil, teknik kimia, terus material science udah masuk peringkat 1% terbaik di dunia menurut ISI. Terus untuk fasilitas sekolahnya sendiri, di Angkung University ada longest library in Asia atau perpustakaan terpanjang di Asia. Kita juga ada gymnasium and swimming pool. Nggak cuma itu, kita juga ada pingpong court, ada juga badminton court, ada billiard, ada juga tenis, volleyball court, football court. Ya pokoknya lengkap lah guys. Kalau kalian mau olahraga apa aja sesuai dengan hobi kalian, semua ada. Nanti juga bakal ada kayak apa namanya membershipnya gitu kayak apa ya namanya clan. Ada klan-klannya sendiri tiap cabang olahraga. Ada juga wushu, ya terus banyak lagi lah. Terus ini dormitory gardennya TGU, seperti yang bisa kalian lihat di sini. Ini sebenarnya dormitorynya orang Cina ya guys. Nanti dormitorynya orang anak internasional bakal ada di daerah
PUN, gedung PUN nanti. Ada dua jenis dormitory buat anak internasional. Yang pertama, New Dormitory, itu yang sekarang anak-anak baru bakal masuk kebanyakan ke New Dormitory semua. Kemudian yang di Old Dormitory itu biasanya anak-anak yang lama. Kita ada kitchen juga, cuman kitchennya cuman ada yang di Old Dormitory. Jadi misal kalian di New Dormitory, kalian bisa ke Old Dormitory buat masak. Terus lapangan kita ada banyak ya guys. Di setiap sisi ada. Jadi di Peiyuan ada, Siyuan ada, Tongyuan ada. Pokoknya semua yang deket dormitory ada lapangannya masing-masing. Kalian tinggal jalan kaki aja sekitar 5 menit, udah bisa langsung ke lapangan bagi kalian yang suka berolahraga. Kemudian State Key Laboratory. Jadi Laboratory Separation Membrane and Membrane Processes Jiankong University sudah masuk di State Key Laboratory ya guys. Jadi apa itu Laboratory? State Key Laboratory itu pusat penelitian nasional terpenting di Tiongkok dengan pendanaan terbesar dan fasilitas tercanggih untuk mendukung proyek-proyek negara, eh, research gitu juga. Jadi pokoknya buat kalian yang mau research, eh, buat kalian yang khususnya tekstil engineering atau chemical engineering, kalau kalian bingung, biasanya mungkin kalau di Indo, sepengalaman saya, eh, alat riset untuk karakterisasi itu agak sulit ya. Jadi harus kayak dikirim-kirim ke univ lain. Itu kalau di univ saya ya. Jadi saya harus kirim sampel ke univ lain. Kalau di sini udah nggak perlu, lengkap. Jadi kalian tinggal eh, research, tulis paper, kirim di dalam sekolah. Pokoknya semuanya lengkap alat karakterisasinya dari XRD, SEM, HRD, EM, yang kayak gitu-gitu ya guys. Kemudian restoran and franchises. Kita di sini bisa dibilang cukup lengkap ya guys, dari brand-brand ternama juga. Michelin, McDonald's, KFC, Starbucks, Lawson, Coty Coffee, Luckin Coffee, Capai Tao, Umart, Pizza Hut, halal halal restoran, semuanya ada. Kemudian untuk arrival, jadi eh, semua orang, semua murid, nggak peduli dari universitas manapun, kalau kalian arrive di Tianjin bakal turun di line 2 Tianjinchan. Nama bandara kalian itu Pinhai Chang ya. Nah, nanti kalau kalian memutuskan untuk naik MRT, kalian tinggal turun aja lewat eskalator. Nanti kalian transfer dari line 2. Pinhai Chang itu di line 2 ya guys. Jadi nanti transfer dari Tianjinchan, transfer ke line 3 yang ke arah Nanshan, kemudian turun di Tafecheng Station. Itu kalau mau ke TGU, kalian bisa langsung datang aja ke main gate-nya. Nanti begitu kalian sampai, tinggal langsung check-in ke interschool-nya. Nanti di sana kalian bakal diarahkan untuk pembagian kamar, pembagian kelas, urusan kartu internet Cina, student card, stay permit, kayak gitu-gitu semua bakal diarahkan sama guru-guru dan student assistant yang ada di sana. Kemudian untuk medical check up, jangan lupa bawa berkas MCU dari Indo ya guys. Ini ini sangat penting. Jadi kalau kalian nggak bawa berkas, sebenarnya bisa lupa ya bawa berkas. Dulu aku bayar sih, itu sekitar 500 RMB. Seperti yang tadi Kak Timothy jelaskan, sekitar 500 RMB kalau mau dikirim lewat Sunfeng atau lewat apa namanya delivery service-nya gitu, langsung ke Diankong itu bisa juga. Itu nambah, jadi sekitar lupa sih, sekitar 25 apa 75 gitu. Harusnya 25 ya. Oke, nanti setelah itu bakal diarahkan juga untuk pembuatan bank card. Ini kalian pakai bank yang mana itu
tergantung nanti gurunya bakal ngarahin kalian untuk bikin atau suggest kalian bikin bank yang mana. Kemudian untuk selanjutnya bakal ke entry exit untuk convert visa kalian ke stay permit. Oke, jadi beberapa saran untuk apa aja yang kalian bawa. Pertama, jangan lupa bawa pas foto. Ya kalau lupa sebenarnya di MCU nanti bakal ada kayak studio fotonya sendiri, tapi bayarnya jujur lumayan mahal ya. Jadi mending bawa aja pas foto. Kemudian bawa juga dokumen MCU lagi, dokumen MCU. Udah gitu nanti keluarnya lumayan lumayan gede juga ya. Terus bawa dokumen penting seperti acceptance letter, JW201, JW202, dan lain-lain. Terus untuk KTP sebenarnya sebenarnya penting nggak penting ya. Tapi waktu itu sempat ada teman yang butuh, jadi aku saranin kalian bawa juga sih KTP. Tapi jangan sampai hilang. Kemudian bawa Vaseline karena bentar lagi winter, jadi kulit bakal kering banget. Jadi aku saranin kalian bawa Vaseline karena Vaseline di sini cukup mahal ya guys. Terus bawa obat, obat alergi atau obat yang kalian nggak bisa, eh, yang jarang jarang ada lah. Itu kalian aku saranin bawa sendiri. Terus bawa temporary eSIM card. Jadi kalau kalian misal takut sampai Cina tapi nggak ada internet, misal takut gitu. Itu antara kalian bisa beli temporary eSIM card atau roaming. Cuman kalau roaming itu mahal. Jadi kalau dulu aku beli yang temporary eSIM card. Untuk gambaran pengeluaran waktu datang, itu nanti kalian bakal pertama kali datang bakal ngeluarin uang buat deposit dorm. Itu ketika kalian nanti check-in kamar. Itu sekitar 100 RMB, kemudian uang dormnya itu sekitar 2.100 sampai 3.700, yaitu yang tadi di new dormitory dan old dormitory. Nah, 2.100 itu biasanya ditinggali sama 3 orang. Harganya itu 2.100. Itu yang di old dormitory doang. Yang di old dormitory doang. Dan belum tentu ada ya guys. Jadi semua anak baru kebanyakan bakal ke yang new dormitory, which is 3.700 RMB per semester. Kemudian untuk SIM card China, kita di sini mostly pakai eh, China Mobile, Cungko Itung. Itu sekitar 100 RMB-an untuk depositnya. Terus insurance itu 400 RMB per semester. Kemudian medical check-up fee dari gratis sampai 525 ya, 525 RMB. Itu termasuk ongkos kirim ke TGU. Kemudian AC installation fee. Jadi kita bakal ada AC installation fee itu sekitar 100 RMB juga. Itu perlu disiapkan aja sih. Kemudian untuk gambaran pengeluaran per bulannya. Itu kalian bakal ngeluarin uang untuk listrik sekitar 25 RMB itu tergantung dengan penggunaan kalian sendiri. Air panas itu juga sekitar 25 RMB per bulan. Internet itu yang tadi kita kan udah deposit 100 RMB. Nah, itu nanti kalau habis kalian tinggal eh, isi lagi tergantung pemakaian. Eh, untuk paket yang aku pakai itu sekitar 59 RMB itu dapat 40 GB per bulan. Plus nanti bakal dibantu install WiFi di kamar kalian. Jadi nanti ada kayak orang yang bantu kalian gitu. Terus VPN itu sekitar 65 RMB sampai 130 RMB itu tergantung penggunaan kalian sendiri. Kemudian langganan sepeda itu sekitar kurang lebih 16 RMB per bulannya. Misal kalau dapat voucher atau promo gitu bisa lebih murah biasanya. Terus AC itu tergantung penggunaan kalian pribadi sama roommate kalian juga. Kalau aku sekitar 50 RMB per bulan. Agak mahal sih kalau AC. Kemudian kalau kalian yang mau tanya-tanya bisa add WeChatku, atau yang belum punya WeChat bisa pakai Instagram, bisa hubungin di sini juga. Nah, untuk yang tadi eSIM card yang aku mention, itu kalian bisa cari di Tokopedia aja ya guys. Search aja Digi Travel China. Nanti bakal ada kayak pilihan paket-paketnya gitu. Kalian bisa
diskusi juga dengan customer service yang ada di sana. Kalau aku dulu pilih yang 1 GB per day itu selama 3 hari. Itu harganya sekitar 75.000 waktu itu. Jadi kalian begitu sampai di China terus nggak ada internet, nggak bisa nyambung ke WiFi ininya, WiFi bandara. Kalian tinggal ganti aja SIM card kalian dengan Digitravel ini. Jadi nanti itu harusnya udah diaktifasi. Begitu kalian ganti dengan Digitravel nanti auto aktif gitu lah internetnya. Kemudian buat yang butuh VPN dan belum dapat VPN, ini VPN khusus China. Kalian bisa scan WeChat VPN ini. Ini termasuk murah sih VPN-nya kalau di China. Dia juga stabil dan aman lah pokoknya. Oke, segitu aja. Oke, thank you, Ci. Nah, ini dari univ terakhir nih, yaitu Tianjin Foreign Studies University. Untuk Kak Agnianda, dipersilakan. Sepertinya agak kedengaran sih suaranya. Halo, Oke, apakah ini udah kedengar? bisa. Oke, baik, tunggu sebentar. Oke. Hmm, ya, udah kelihatan ya? Udah, Ci. Oke, semoga semuanya masih semangat di sesi hampir terakhir ini. Ada saya, Syakira, dari Tianjin Waigoyu Tashui atau Tianjin Foreign Studies University. Eh, Mungkin reminder di awal dulu, kalau Tianjin Foreign Studies University ini ada dua tempatnya. Yang pertama ada di Hesi District, dan yang kedua itu ada di Binhai. Untuk kali ini saya akan berbagi nih ke teman-teman tentang Tianjin Foreign Studies University yang ada di Hesi District. Untuk pertama-tama Tianjin Foreign Studies University ini teman-teman adalah kampus yang lebih fokus kepada bahasa, terus linguistik, sastra, budaya, dan hubungan internasional. Oke, eh, sebentar. Oke, di sesi kali ini apa aja yang akan saya bahas? Yang pertama itu bagaimana awal-awal persiapan awal sebelum sampai Tenjin. Kemudian yang kedua, bagaimana lingkungan kampusnya, di dalam kampus itu bagaimana, agar teman-teman bisa kebayang nih. Terus lingkungan luar kampus, dekat-dekat kampus itu bagaimana. Untuk yang pertama, persiapan awal, yang pastinya dokumen diri dan administrasi. Untuk titik yang pertama itu teman-teman ada visa, pasport, medical check up, terus JW, ada admission letter, kemudian ada SKCK, pas foto 3x4, dan sertifikat HSK. Untuk beberapa dokumen ini teman-teman ada baiknya dibawa, bukan, harus dibawa aslinya ya teman-teman, karena sangat penting dan ketika sampai sini itu akan diminta oleh Lauses ini. Untuk medical check up juga diusahakan dibawa selengkap-lengkapnya, karena kalau misalnya kurang atau menurut Lauses ini itu tidak mencukupi ya, teman-teman harus medical check up ulang. Tapi tenang aja karena nanti bakal ditemenin oleh Lauses ini atau dosen internasional dari TFSU. Kemudian untuk KTP, KK, dan akta lahir itu bisa dibawa fotokopi atau hasil scan-nya aja. Kemudian yang kedua ada aplikasi yang sering dipakai di Cina. Nah, untuk aplikasi yang sering saya pakai selama di Cina ini ada VPN pastinya untuk teman-teman. Karena beberapa aplikasi seperti Instagram, seperti yang tadi sudah disebutkan ya, ada WhatsApp juga, itu tidak bisa dipakai kalau tidak menggunakan VPN. Kemudian ada Genius atau Bank Visa. Ini sebenarnya bisa pakai bank apa aja yang nggak harus pakai Genius. Yang penting itu adalah Bank Visa atau Mastercard yang bisa untuk convert dari rupiah ke RMB. Kemudian aplikasi apalagi ada Alipay, ini juga penting banget untuk dipakai di Cina teman-teman, karena kebanyakan berbagai macam pembayaran itu menggunakan kalau di Indonesia itu kayak kris ya. Kemudian ada WeChat pastinya, ada Baidu. Baidu itu kayak Google, Google di Indonesia.
Indonesia, terus ada Pay to Maps juga, karena di sini Google Maps ya, Google Maps itu tidak bisa tidak akurat teman-teman kalau dipakai di Cina. Jadi untuk beberapa aplikasi di atas ini ada empat, enam, ada enam aplikasi ini ada baiknya udah mulai diinstal dari Indonesia ya untuk persiapan. Kemudian tiga aplikasi di bawah itu teman-teman aplikasi tambahan ya. Kalau misalnya teman-teman misalnya lama nih di Tianjin mau pesan makan online itu kayak Gojek atau GoFood itu bisa di Meituan. Kemudian ada Taobao, Taobao itu kayak Shopee atau Lazadanya di Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman cuma sebentar nih di Tianjin, jadi nggak sempat buat beli oleh-oleh. Jadi dari hari pertama mungkin bisa cek di Taobao ya. Kemudian ada Taichung Tianping, yang oranye lagi itu aplikasi untuk melihat restoran ya. Kalau misalnya teman-teman mau nyari restoran terdekat, itu di By to Maps mungkin nggak terlalu detail infonya. Nah, bisa dilihat di Taichung Tianping. Oke. Selanjutnya ada obat yang kemungkinan akan sering dibutuhkan teman-teman selama di Tianjin. Karena seperti yang disebutkan juga dari tadi, kalau misalnya musim atau cuaca di Tianjin itu berbeda dengan yang di Indonesia ya teman-teman. Bisa menyiapkan minyak kayu putih atau inhaler aromaterapi dan sejenisnya. Ada obat alergi yang sangat penting tentunya, terus vitamin dan tolak angin. Oke, lanjut ya teman-teman. Ada makanan instan atau bumbu Indonesia. Jadi selama di Tianjin ini pengalaman saya sendiri untuk cita rasa di makanan di Tianjin dan di Indonesia itu berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman kangen atau apa ya, pengen makan makanan Indonesia itu tidak terkendala dan makanan instan dan bumbu instan yang teman-teman bawa ini bisa mengobati kerinduan teman. Selanjutnya adalah untuk kegiatan perkuliahan ini nggak jauh beda sama kampus-kampus lainnya. Untuk semester ganjilnya ada dari September sampai Desember, kemudian semester genapnya itu dari Februari sampai Juli. Untuk bahasa yang digunakan teman-teman per kelas itu beda-beda ya, tergantung jenis kelasnya. Ada mungkin yang pakai bahasa Inggris, itu biasanya untuk teman-teman yang belum belajar bahasa Mandarin. Kemudian ada yang dicampur juga, ada Inggris Mandarin, terus ada yang full Mandarin juga teman-teman. Untuk tambahan, di setiap kegiatan kelas itu kebanyakan dosen-dosen itu menggunakan aplikasi Yuketang untuk submit tugas ya teman-teman. Jadi kalau untuk apa ya memory card sendiri, memori HP itu harus disiapin yang banyak emang. Karena banyak banget aplikasi yang dibutuhkan teman-teman ketika sampai di Tianjin ini. Kemudian untuk lause-lause atau dosen-dosen di TFSU ini juga emang sering meminta kita mahasiswa internasional untuk presentasi. Jadi teman-teman mungkin bisa siap-siap aja ya. Untuk kelasnya, karena TFSU ini tidak terlalu luas ya teman-teman. Untuk gedung perkuliahan itu hanya ada satu, yaitu gedung Yifulo. Dan untuk anak internasional itu biasanya ada di lantai 9 atau 10. Tapi ini tergantung juga dengan programnya ya. Oke, lanjut. Lingkungan dalam kampusnya bagaimana? Yang pertama untuk asrama. Untuk asrama internasional itu jam malamnya jam 11 malam. Jadi ketika jam 11 malam itu teman-teman tidak boleh keluar lagi dan harus sudah ada di asrama ketika sebelum 11 malam. Kemudian untuk kamar. Pembagian kamar, regulasi kamar itu tergantung program juga teman-teman. Ada mungkin nanti teman-teman yang mendapatkan satu kamar 2 orang atau 4 orang. Dan untuk satu kamar yang 4 orang itu biasanya tidak disediakan kasur ya teman-teman. Jadi harus siap-siap gitu. Kemudian untuk WiFi gratis teman-teman, tapi harus beli router sendiri. Kemudian disediakan dapur bersama juga. Jadi di asrama internasional itu teman-teman di setiap lantai itu ada dapurnya. Jadi teman-teman kalau misalnya
bosan gitu ke kantin bisa masak sendiri juga disediakan, tapi tidak boleh masak di kamar ya. Kemudian ada disediakan laundry room juga teman-teman di situ, teman-teman bisa lihat gambarnya. Eh, jadi teman-teman kalau misalnya mau nyuci baju juga nggak usah khawatir gitu. Lanjut. Hmm, wah, gambarnya tidak terlihat ya. Bentar ya teman-teman. Oke, karena gambarnya tidak terlihat, kita lanjut Oh, lagi. sekarang udah bisa. Eh, un- oh, Yang ini ya? sudah. Oh, Ini sudah bisa? lingkungan dalam kampus, kantin. Iya, iya. Oh, Oke, sudah bisa ya kelihatan. Eh, yang kedua ada kantin teman-teman. Untuk di TFSU ada 3 lantai kantinnya. Yang pertama itu di lantai 1 itu ada malatang, terus ada hamburger, terus pokoknya ada berbagai macam makanan lah di lantai 1 itu. Tapi itu tidak halal ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau cari yang halal, bisa ada di lantai 2. Jadi teman-teman yang muslim itu tidak perlu khawatir. Kemudian kalau misalnya bosen nih di lantai 1 dan di lantai 2 ada lantai 3 teman-teman. Di situ prasmanan. Jadi kayak Malatang, teman-temannya membayar kalau nggak salah sekitar 25 tapi semua ini hanya bisa dibayar dengan kartu mahasiswa TFSU ya teman-teman, atau mini program khusus kantin. Kalau untuk apa tadi yang saya sebutkan dari Alipay atau Pay itu tidak bisa. sorry, Ci. Tadi yang pas bagian akhir suaranya agak kecil tiba-tiba. Sinyal dan wifi ya. Itu kalau teman-teman misalnya nanti yang cuma sebentar ada dan keluar itu bisa langsung di. Mohon maaf sih. Tapi di tempat aku gak ada suara Cici. Apa ya? Minimarket. Kalau di Indonesia itu Indomaret, ya Indomaret. Namanya Vanguard dan 7-Eleven. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen nge-snack atau belanja belanja kecil-kecilan gitu, ada kok di situ. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, ini untuk lingkungan luar kampusnya. Untuk kampus TFSU yang ada di HESI, teman-teman, ada 2 gerbang. Hanya ada 2 gerbang. Yang pertama itu nama gerbangnya itu gerbang Macang. Yang kedua itu namanya gerbang Sausing. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu gerbang yang di gerbang Macang ya teman-teman. Eh, untuk di gerbang Macang, halte terdekatnya itu namanya halte Waikoyu Taswe. Jadi teman-teman mungkin bisa dicatat atau di screenshot ya, karena halte ini bisa membantu teman untuk pergi kemana aja. Oke, nah ada apa lagi teman-teman di dekat gerbang Macang ini? Ada Wutata. Wutata itu salah satu apa ya, tempat wisata di Tianjin. Jadi teman-teman bisa ke sana, nggak perlu naik bus, bisa jalan aja. Kemudian ada berbagai macam kafe juga itu di sekitar gerbang Macang TFSU. Kemudian kalau teman-teman misalnya mau masak sendiri, tadi juga disediakan dapur kan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belanja, bosen juga sama Vanguard, itu bisa ke Cisien. Cisien itu tempat membeli berbagai macam bahan-bahan segar, kayak mungkin sayur atau telur, pokoknya berbagai macam bahan untuk memasak gitu ya. Terus di situ juga ada bioskop terdekat juga teman-teman kalau misalnya teman-teman mau nonton. Kemudian dari gerbang Macang, dari halte Waikoyu Taswe ini bisa kemana lagi teman-teman? Bisa ke Binjang Tau. Binjang Tau ini juga salah satu tempat wisata di Tianjin atau bisa juga dibilang sebagai tempat oleh-olehnya Tianjin, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita ke gerbang Sausing. Kalau tadi gerbang Macang nama haltenya itu Waikoyu Taswe. Kalau di gerbang Sausing nih teman-teman, nama haltenya itu halte Hongwali. Eh, di dekat gerbang Sausing ini teman-teman juga ada Wanke, ini apa ya, semacam supermarket. Ya, lumayan gede itu soalnya. Atau kecil ya?
ya pokoknya supermarket. Kalau untuk di sini teman-teman nggak perlu naik bis juga, bisa jalan karena benar-benar di depan kampus kita banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belanja atau mau cari-cari snack atau makan juga bisa di situ. Kemudian kalau misalnya apa ya, habis belajar, habis stres dengan UAS itu bisa ke taman. Di dekat kampus kita juga ada taman. Jadi sebenarnya di dalam kampus juga ada, tapi kalau misalnya teman-teman bosan bisa keluar gitu kan. Kemudian di gerbang Sausing ini juga bisa ke Bincang Tahu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ke Bincang Tahu itu bisa lewat gerbang Macang atau gerbang Sausing. Nah, itu untuk lingkungan luar kampus. Kemudian tadi juga sudah saya jelaskan ya tentang lingkungan dalam kampusnya. Kemudian juga apa-apa aja yang dibutuhkan teman-teman sebelum datang ke sini. Untuk selanjutnya, oke, ini kontak person. Jadi teman-teman kalau misalnya masih ada yang ditanyakan atau kurang jelas atau detailnya bagaimana, bisa menghubungi saya di nomor yang sudah tertera. Kemudian juga teman-teman bisa menghubungi International Admission Office TFSU-nya juga. Itu nomornya juga sudah tertera ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan untuk teman-teman hari ini. Semoga berguna untuk teman-teman yang mau ke Tianjin Wibawa Taswi. Oke, silahkan Kak Karen Oke, dilanjut. thank you, Ci.